Ini adalah sebuah cerita lama. Saking lamanya cerita ini sampai hampir terlupakan. Yang mengetahui cerita ini sedikit sekali. Walaupun begitu, cerita ini mengikuti perkembangan zaman. Selalu ada saja kejadian di setiap zaman. Percaya gak percaya memang, tapi begitulah adanya. Ini adalah hari pertama Jaka untuk bekerja sebagai penjaga rumah. Dia sangat bergembira. Entah kenapa Jaka yang terpilih. Seperti mendapat durian utuh. Karena upah yang didapat besar. Rumah yang harus dijaga Jaka adalah sebuah rumah besar, bagus. Letaknya jauh dari keramaian warga. Terletak di ujung bukit, terpencil. Butuh sekitar 30 menit untuk sampai ke sana dari jalan raya besar. Rumah ini berwarna merah. Arsitekturnya pun indah. Sepertinya pemilik memperhatikan estetika rumah ini. Jaka pun bersih-bersih rumah tersebut. Seharian bersih-bersih membuatnya capek dan akhirnya tidur di sofa. Saat tidur, rupanya badan Jaka rasanya berat, seperti tertindih sesuatu. Dia pun heran, ada apa? Lalu dengan setengah sadar dan malas-malasan, Jaka berusaha membuka matanya. Tapi seisi ruangan gelap gulita. Lampu mati ini. Belum dibayar mungkin listriknya. Dan yang aneh, ruangan itu sejuk, dialiri angin walaupun tidak ada kipas. Jendela tertutup. Angin dari mana ini? Mungkin ada satu jendela yang terbuka. Tapi biarlah, terusin tidur saja. Mana mungkin ada pencuri. Niat amat datang ke sini, Jaka berkata dalam hati. Hingga akhirnya ruangan menjadi panas karena angin tiba-tiba berhenti berhembus. Seketika muncul bau anyir seperti darah. Bau ini awalnya terasa biasa saja, tapi semakin lama semakin menusuk hidung. Jaka pun berusaha mencari sumber bau tersebut. Lalu terkejut oleh suara berisik, seperti suara gelas atau piring yang bergesekan dengan lantai. Berisik sekali. Apalagi suara itu menggema di ruangannya. Jaka memberanikan diri. Jaka pun berusaha mencari penerangan lain yang telah dibawanya. Tetapi saat akan berdiri, Jaka terperanjat karena sosok itu muncul di depannya. Ada dua lingkaran berwujud seperti dua piring kecil, berbentuk seperti mata. Tidak perlu senter untuk menerangi karena warnanya semerah darah. Lama-kelamaan sosok itu semakin besar. Tidak hanya membesar, tapi juga semakin mendekat. Jaka berusaha bangun, tapi kakinya sudah terlanjur kaku, antara panik dan takut. Sementara keringat di tubuhnya semakin bercucuran. Lalu sosok itu mendekati Jaka. Semakin mendekat, semakin membesar. Jaka berteriak. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap.
Lalu, Jaka pun tersadar. Ternyata semua itu cuma mimpi. Tidak ada lampu mati di rumah itu. Tidak ada suara bising atau bau anyir. Dan yang paling penting, tidak ada sosok misterius aneh yang membuatnya takut. Mungkin ini cuma capek saja, pikir Jaka. Lalu, Jaka menuju kamar mandi untuk menyegarkan badan. Saat membuka pintu kamar mandi, tanpa Jaka sadari, sosok aneh yang semula hanya mimpi, tiba-tiba keluar dari